أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
الله لا إله إلا هو عليه توكلوا وسلموا تسليما اللهم صل وسلم القليل البائس الوائل والبائن والزائل والزين هو بديع كامه والعجائب في ترديب وتركيبها من ماء دافق يخرج من بين الصلب والطرائب هل من مستغفر هل من تاب يا من على الأقدام وقد جاءت ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه طراء وعن في فخره فضله إلى نهاية تمام حمله فلما استدى بها طلب بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كالبدر في صلى الله على
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء
Dan juga para asatidz hadir bersama kita pada pagi hari ini, Bapak hadirin jamaah berjamaah subuh Cikiwul yang sama-sama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita walafiat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di kegiatan kita Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bacaan kisahul maulid yang dilakukan tadi kita semuanya ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin yang bersedia kepada saja dengan panjang umur, sehat walafiat, dan pada segala urusan dan usaha kita semuanya diberkati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah dirahmati Allah, berikan ke acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama, hormat Bapak Ustaz Latif Nurul Maulana dipersilakan dengan saya. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalam afdalul maghdutu anna wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mukarramin, para alim ulama, para kiai, para guru, para asatidz, wabil khusus guru kita
para asatid yang lainnya, banyaknya saya tidak sebutkan nama satu-satu, namun tidak mengurangi hormat dan budaya. Juga lupa kepada para pemerintahan Kelurahan Sikiwul yang hadir, Bapak Wakil BPM, Bapak Sakit Suryana yang saya hormati, juga Bapak Musa kita yang hadir. Alhamdulillah, terima kasih. Juga Pak RW yang saya hormati. Juga tak lupa para ketua TKM Masjid dan Musola Kelurahan Sikiwul serta jamaahnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kepada kita sekalian. Hingga saat ini berupa nikmat iman, Islam, nikmat ihsan, nikmat panjang umur dan sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah di pagi hari yang cerah ya, kita turun hujan. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi, bermuajahah di tempat yang mulia ini dalam rangka rutinitas yakni bersuci. Yang mudahan silaturahminya kita berkumpul, kita mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selama salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat serta umat hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah. Tadi saya mohon izin kepada Ketua Bersuci sekaligus Ketua Jakman Kota Bekasi, ya, Ketua Jamiah Thariqah Mutabarah, ya, Bapak Kiai Haji Mansur. Tadi saya mohon izin, Kiai mohon izin, nanti zikirnya saya bilang tabaruk Thariqah, ya, silakan katanya. Saya tidak ragu lagi. Tadi itu zikir yang kita lisankan mudah-mudahan menjadi pembening hati kita, mudah-mudahan menguatkan iman Islam kita. Karena dengan banyaknya mengucapkan zikir kalimat la ilaha illallah, maka akan kuatlah iman kita sebagaimana sabda Nabi Wasallam, "Yajidu imanakum mujajidu kaifa yajidu imana ya Rasulullah." Qala qawli kasrin la ilaha illallah. Perbahagilah iman kalian atau iman kamu. Kalau para sahabat bertanya bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah, maka perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka dengan demikian zikir yang kita lisankan tadi yang mudah-mudahan menjadi meningkatnya iman kita sekalian. Tenang, Ya Allah. gak ada yang zikir ujungnya jigelo. Torekoh atau torekat itu jalan, ya, ada dua makna. Jalan artinya metode akorja. Lalu bagaimana pengabaran tiga disiplin ilmu. Satu, tauhid. Misalnya pada Rasul, pada Islam, dan yang kedua, lalu yang ketiga, kita dari sifat-sifat kemunafikan, dari sifat-sifat kebiasaan, sehingga menunjukkan ilmunya, amaliyahnya. Jadi ketiga itu agama. Maka dalam agama ada rukunnya itu sholat. Ada rukun sholat 13 atau 17. Amalannya tidak berat. Kita mau tabaruk aja kepada ulama-ulama yang sudah makrifat, yang sudah mencapai hakikat. Yang kalau dijalankan torekot dengan semua memang berat. 25 balik. Kalau ngitung waktu tidak ambil berkah daripada waktu yang terasa lama karena yaitu menonton itu. Tidak dan sebagainya. Saya KKM dan para jajaran mohon maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji yang dirahmati Allah, meningkat ke sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh aparatur pemerintahan Kelurahan Sikiwul.
Pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh kelembagaan Perguruan Cikiwul kepada Bapak Wakil Bapak Samit Subriyatna waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Pertama yang kami hormati Syekhul Bait DKM Masjid Jami'ul Maghfirah Ustaz Atin Maulana beserta jajaran. Yang kami hormati Mubarak Bapak Kiai Haji Asmat Mansur MK selaku Ketua Persuci dan juga Kiai Haji Muhammad Rusani bersama MSI selaku penasehat Persuci. Yang kami hormati para asatidz, para hujan, mohon maaf tidak di absen satu persatu. Kalau di absen satu persatu waktunya buru habis, banyak sekali para asatidz dan para hujan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Lalu yang kami hormati para ketua DKM Masjid dan Mushola Kelurahan Cikiwul, aparatur pemerintah, Pak RT, Pak RW, khusus Ketua RT 04 RW 04 Ketua RT Radin, dan juga Babinsa Bapak Samingun yang setiap bersuci senantiasa hadir. Dan yang kami hormati Bapak-bapak jamaah bersuci yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah senantiasa melimpahkan nikmat yang terhingga kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur, sehat walafiat, sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa hadir dalam acara kegiatan rutin kita, yaitu kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga terlimpah curah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin jamaah bersuci yang berbahagia, singkat saja. Pertama, permohonan maaf Pak Lurah, Pak Ketua LPM dan jajaran yang lainnya tidak bisa hadir pada kesempatan bersuci pada pagi hari ini. Kemarin ataupun minggu lalu juga tidak bisa hadir karena ada kegiatan di puncak. Hari ini juga kembali ada kegiatan di puncak, Pak. Saya juga seharusnya berangkat gitu ya. Tapi saya jaga itu aja lah sama Bibas Provinsa gitu ya. Jaga gawang aja lah. Gitu ya. Kebetulan pada pagi hari ini atau dari kemarin ada kegiatan BIMTEK kader Posyandu di mana Pak Lurah, Pak Ketua LPM dan juga Pak Camat menjadi narasumber. Beliau tidak bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan pesan Pak Lurah. Pertama, mengenai situasi kondisi cuaca yang terjadi ataupun kita alami pada kesempatan saat ini, di mana kalau kita lihat di TV barangkali di negara tetangga kita, di Kerawang, di Kabupaten Bekasi, apalagi di Jakarta, ini mungkin karena curah hujan yang sangat banyak gitu ya. Kita lihat banjir bahkan di kota Bekasi juga. Kemarin di Bekasi Utara dan juga daerah Keranji itu pada banjir gitu ya. Nah ini Pak Lurah berpesan kepada kita semuanya, mari kita jaga lingkungan kita, terutama kegiatan kerja bakti, membersihkan saluran dan lain sebagainya. Itu memang diprogramkan setiap hari Sabtu gitu ya. Nah, untuk itu mungkin kalau Pak RT ngajak kerja bakti, apalagi sekarang kita kalau di kita mah mungkin kebanjiran juga, bukan kebanjiran ya semacam air tergenang beberapa hari, paling situasional. Kalau hujan banyak ya memang di rumah saya juga biasanya kena banjir, tapi hanya situasional, mungkin beberapa menit hilang gitu atau lewat gitu ya. Mungkin nah, untuk itu agar kita terhindar dari bencana banjir, mari kita sama-sama bersihkan lingkungan kita. Jadi banjir pada alatnya biasanya kalau kita ini yang situasional, kalau hujan banyak itu yang mungkin sebentar juga tidak sampai 1 jam sudah hilang gitu ya. Dan ini mudah-mudahan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan Cikiwul beserta aparatur kelurahan
mudah-mudahan dan juga Karang Taruna telah melaksanakan kegiatan yaitu selama 5 hari sudah kami laksanakan pelatihan AC atau servis AC. Alhamdulillah ya memang yang tidak kerja gitu ya, yang kebetulan kami kegiatan pelatihan servis AC, dan mudah-mudahan ini peserta yang kemarin sudah dilatih oleh ya para tenaga ahli dari di bidang ya, dan insya Allah para peserta yang telah kami latih ini tidak dilepas begitu saja, akan kami arahkan ke yang masih akan didampingi oleh instruktur ataupun gurunya membersihkan ataupun servis AC yang ada di Kelurahan Cikiwul pasti, dan khususnya Kelurahan Cikiwul. Setelah uji coba, alhamdulillah lumayan yang pesertanya ini sudah langsung memahami gitu, karena tidak terlalu susah gitu. Udah sebagai promosi gitu ya. Jadi nanti kalau kita butuh tukaran bisa saya waktu yang sudah kelihatan siang. Sekali lagi mohon maaf Pak Lurah waktu FM kita hadir, kemudian apa yang kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajazakallahu hasan di acara bersih di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Mukarram Bapak Ustaz Ahmad Musyudi LC. Waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama yang kami hormati dan yang kami ta'zimi, Ketua DKM Masjid Jami Al-Maghfirah wal Muhtaram Ustaz Bapak Kiai Haji Asmat Mansur FA hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa saddada ala tariqil khairi khutah. Guru saya penasehat bersuci Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Daud Salim hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa saddada ala tariqil khairi khutah. Para dewan guru, para asatidz, para masyayikh yang hadir pada kesempatan kali ini, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Allahu ya'lamu bi asma'ihim wa hum muqarrabahan Cikiwul. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan Bapak dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang pada kesempatan kali ini telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka di dalam ini tempat yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan perkumpulan kita di ini tempat mendapatkan jujuran rahmat, maghfirah, maunah, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah langsung keharibaan baginda Nabi besar Muhammad kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak tetap berada di bawah bendera naungannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin para dewan guru, para bapak-bapak jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya kita hidup di dunia ini pasti pengen bahagia, pasti pengen tenang, pasti pengen tentram, banyak duit. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Laith As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, kata beliau ada 4 orang yang nanti tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan.
Berapa orang, Pak? 4 orang yang tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman. Maka jangan sampai kita termasuk di antara 4 golongan yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Laith As-Samarqandi. Golongan yang pertama kata beliau adalah alladzi yadkhulu bis salati was salami 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang yang tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia bahkan sampai ke akhirat adalah orang yang pelit untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas di dalam kitab Afdhalus Salawat ala Sayyidis Sadat karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani, beliau mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, man nasiyas salata, kata baginda Nabi, alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Orang yang lupa berselawat kepada saya, kata baginda Nabi, maka sungguh telah salah dia untuk menuju ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat yang lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya faqad asqa. Orang yang mendengarkan nama Nabi Muhammad disebutkan di sampingnya, nama Nabi Muhammad disebutkan sementara dia mendengar dan dia tidak mau berselawat kepadanya, faqad asqa, kata baginda Nabi, maka dia termasuk di antara orang-orang yang celaka. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dahsyatnya sholawat ini sangat luar biasa, Pak. Bahkan sirat sholawat itu yang dirangkum oleh Imam Yusuf bin Ismail An-Nabahani, yang paling populer 2 kitab beliau itu yang menjelaskan tentang sholawat. Yang pertama adalah Afdhalus Salawat ala Sayyidis Sadat, kemudian yang kedua adalah Sa'adatud Darain bis Salati ala Sayyidil Kaunain. Dari 2 kitab ini banyak dijelaskan kedahsyatan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kitab Sa'adatud Darain, Imam Ali Az-Zabidi ini menjelaskan, kalau tadi guru kita menjelaskan bahwa sebagai manusia, sebagai makhluk, sebagai umat Islam ini ada yang mau bertoriko, ada yang enggak. Makanya kata beliau tadi, silahkan yang mau bertoriko, ya silahkan, yang enggak, tapi jangan sampai istilahnya merendahkan. Karena para ulama-ulama kita terdahulu ini semuanya adalah ahli toriko. Makanya termasuk di antara Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani ini torikoh Naqsabandiyah Qadiriyah beliau itu. Maka beliau mengatakan, Imam Ali Az-Zabidi ini menjelaskan dalam kitab Sa'adatud Darain bahwa iktaru minas salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ayyi makanin, dimanapun kalian itu berada. Kenapa sholawat ini sangat ditekankan dan orang yang tidak mau berselawat, pelit untuk berselawat kepada baginda Nabi, dimasukkan termasuk di antara orang-orang yang tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang pertama, Pak. Golongan yang pertama, orang yang pelit untuk membaca sholawat. Kemudian golongan yang kedua, wattani la yujibul mu'adzin, orang yang tidak menjawab terhadap panggilan adzan. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan yang dimaksud la yujibul mu'adzin, orang yang tidak menjawab panggilan adzan ini ada 2. Kata beliau, yang pertama, ketika mendengar ada orang adzan di masjid-masjid mushola, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak dijawab, diam. Padahal dijelaskan oleh baginda Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa istahabu lastahabu."
Andaikan kita sebagai manusia ini tahu apa sebenarnya yang ada di dalam panggilan adzan itu dan shot pertama, maka pasti kita tidak menemukan itu semua, maka kecuali diundi, maka pasti kita akan mengadakan undian. Karena apa? Saking dahsyatnya. Bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan orang yang tidak menjawab adzan itu khifa min su'il khotimah, dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillah. Itu yang pertama, ketika ada orang adzan dijawab. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnu Hajar, yang dimaksud orang yang tidak menjawab orang yang adzan, dia tidak mau bergegas siap-siap untuk melaksanakan sholat. Padahal kita tanya kepada orang tua kita dulu, kalau dulu boro-boro sampai adzan, Pak, mendengar salat wassalamu alaihi, sudah siap-siap. Sudah siap-siap mau berangkat ke masjid, ke mushola, sudah siap dirangkap. Itu dulu. Maka dua hal ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar ada dua ya. Pertama, memang benar-benar tidak menjawab terhadap panggilan adzan itu. Yang kedua, tidak mau bergegas untuk melaksanakan sholat. Itu golongan yang kedua. Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga adalah wattalitu man ista'ana bihi insanun bi khairin fala yu'inu. Yang ketiga, orang yang dimintai tolong orang lain sementara dia mampu untuk menolongnya tapi dia tak mau. Padahal baginda Nabi sudah bertegaskan di dalam hadis, man nafasa an mu'minin kurbatan an akhihi min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumin akhir. Orang yang membantu menghilangkan kesedihan, kesusahan orang lain di dunia, maka nanti di akhirat kesusahannya, kesedihannya akan dihilangkan dan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis lain baginda Nabi juga mengatakan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah itu akan selalu membantu hambanya selagi hambanya masih mau membantu saudaranya. Artinya apa? Hidup di dunia ini hendaklah saling tolong menolong, saling membantu di antara satu sama lain. Kemudian yang keempat, terakhir, yang golongan yang keempat yang tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah alladzi yu'jizu an yad'u li nafsihi wa lil mu'minina dubura sholawati. Yang terakhir adalah orang yang tidak mampu atau tidak mau berdoa setiap habis sholat. Setiap habis sholat dia tidak mau berdoa. Yang penting sholat, habis itu kelar tidak berdoa. Doa harus walaupun Rabbana atina doa ya harus kita panjatkan. Jadi mendoa, apalagi mendoakan orang lain. Saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita didoakan oleh kita, maka pasti doa yang dipanjatkan oleh kita kepada saudara kita akan kembali terhadap kita. Kalau doa baik yang kita panjatkan buat mereka, maka kebaikannya akan kembali kepada kita. Doa buruk yang dipanjatkan oleh kita kepada mereka, maka keburukan yang akan kembali kepada kita. Tergantung bagaimana caranya kita menjalani kehidupan ini. Itulah 4 golongan. Pas. Jam 6. Itulah 4 golongan yang disampaikan oleh para ulama yang dijelaskan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, bahwa yang tidak akan mendapatkan kebahagiaan itu 4. Siapa aja Pak? Yang pertama, takut lupa. Di bawah jogging suka lupa nanti. Yang pertama, orang yang pelit untuk membaca sholawat. Kemudian yang kedua, yang tidak menjawab adzan. Yang ketiga, orang yang dimintai tolong sementara dia mampu untuk menolong tapi tidak mau menolong orang lain. Yang terakhir, orang yang tidak berdoa untuk dirinya dan tidak mendoakan saudaranya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak termasuk di antara 4 golongan ini, karena harapan dan tujuan kita hidup di dunia ini mudah-mudahan
kita mendapatkan kebahagiaan, ketenangan di dunia ini, bahkan sampai nanti ke akhirat tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika apabila ada kesalahan, jika apabila yang disampaikan benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, karena kebenaran itu mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan jika apabila yang disampaikan salah, itulah kekurangan, kehilapan, kebodohan dan ketidaktahuan dari diri kami. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah barakallah, banyak ilmu nasihat disampaikan. Mudah-mudahan menjadikan wawasan ilmu agama dan juga menjadikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tadi maka kita akhiri acara bersuci pagi hari ini. Bil barokah acara bersuci, mari kita tutup dengan membaca doa. Untuk kuota amal bersuci pagi hari ini alhamdulillah terkumpul sebesar 1 juta. Selanjutnya menurut informasi ada undangan datangnya dari Majelis Taklim Riyadhus Shalihin dari guru kita Pak 7 Januari 2022 saja undang suci itu diadakan pada Isya sampai dengan selesai, bertempat di semua nanti. Rekan-rekan yang pada hari ini tidak hadir, tolong dikasih informasi bahwa minggu besok kita tawakufan tanggal 1 Februari ya. Hadir semua ya? Ya. Kita mudah-mudahan ya cerah. Jadi satu kali lagi kita berterang ya, sekaligus tawakufan. Juta informasi. Allah mudah-mudahan 46 juta. Kemudian nanti terutama nih para petugas besok membaik membaca tawasul, membaca besok maulid. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika min 'ajzi wal kasal. Yang terkena tidak boleh tertukar kendalanya. Mau center ya.